Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Reza Utari, NPM 0919 dari Prodi S1 Keperawatan 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi komplementer dari jurnal Pengaruh Pemberian jus tomat terhadap penurunan tekan darah sistolik dan diastolik pada pasien hipertensi. Nah, di sini juga ada jurnal yang terkait dalam terapi komplementer ini. Selanjutnya langsung saja kita ke pembahasan materi dari jurnal tersebut. Nah, yang pertama itu ada apa sih itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal dalam jangka waktu yang panjang. Tanpa pengobatan, hipertensi ini ikut berperan dalam kematian ribuan orang lain karena penyakit ikutannya yang lebih berbahaya seperti stroke, serangan jantung, gagal jantung, dan gagal ginjal terminal. Nah, selain terapi farmakologi, terapi komplementer dengan mengkonsumsi buah dan sayuran segar, zat khasiat yang terkandung dalam buah dan sayuran akan lebih baik jika buah atau sayuran dalam makanan dalam keadaan segar tanpa dimasak atau diminum, dengan kata lain disajikan dalam bentuk jus. Salah satunya yang mengandung potasium dan likopen adalah tomat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh terhadap penurunan jus tomat pada tekanan darah sistolik dan diastolik pasien dengan hipertensi. Nah, selanjutnya itu kejadian hipertensi di Indonesia ini sebenarnya itu cukup tinggi. Salah satu tulisan peneliti dari Semarang itu ternyata 1,8 sampai 28,6% penduduk berusia di atas 20 tahun itu menderita hipertensi. Nah, terapi jus tomat di Desa Karangbong sebanyak 90% responden terjadi penurunan tekanan darah. Sebanyak 10-15 poin dengan rata-rata tekanan sistolik 140 dan tekanan diastoliknya 95. Dan sebanyak 10% responden tekanan darahnya tetap. Selanjutnya, yang pertama itu meningkatnya prevalensi hipertensi di Indonesia selain disebabkan oleh degeneratif, usia, obesitas, aktivitas fisik yang kurang, diduga ada hubungannya dengan cara hidup atau pola makan yang seiring dengan kemakmuran yang meningkat. Pola makan bergeser dari pola makan tradisional yang banyak mengandung karbohidrat, serat, sayuran ke pola makanan yang kebarat-baratan dengan komposisi yang terlalu banyak mengandung protein, lemak, gula, garam, dan sedikit serat. Selain itu juga pola makan dan gaya hidup sibuk dengan pekerjaan yang menyebabkan tidak adanya kesempatan untuk rekreasi atau olahraga, sehingga menyebabkan tingginya angka penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes, dan hiperlipidemia. Yang kedua itu untuk menjaga atau mengatasi hipertensi dengan diet, penderita harus mengontrol mengatur pola makan sehari-hari yang baik dan seimbang. Dalam diet, kalium bisa membantu mengurangi tekanan darah. Mengkonsumsi buah dan sayuran yang kaya akan kalium bisa memperbaiki kontrol tekanan darah. Yang selanjutnya itu ada khasiat zat-zat yang terkandung dalam buah dan sayuran. Ini akan lebih baik jika buah atau sayuran dimakan dalam keadaan segar tanpa dimasak atau diambil sarinya, dengan kata lain disajikan dalam bentuk jus. Salah satu yang mengandung kalium dan likopen itu adalah buah tomat ini untuk mengatasi tekanan darah tinggi. Nah, selanjutnya itu ada tekanan darah responden sebelum diberikan perlakuan terapi jus tomat ini.
adalah dengan kategori hipertensi derajat 1 sebanyak 19 responden atau 90%. Dan setelah dilakukan atau diberikan perlakuan terapi jus tomat ini, jumlah penderita hipertensi dalam kategori 1 dari 19 responden ini turun menjadi 11 responden atau sekitar 52%. Nah, untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian jus tomat terhadap penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik ini, pada pasien hipertensi dilakukan uji statistik, yaitu tes Piret pada pasien hipertensi yang mendapatkan perlakuan terapi jus tomat ini. Dengan menggunakan Windows SPSS 17 didapatkan P sama dengan 0,000 sehingga V sama dengan 0,000 kurang dari alfa 0,05 yang hasilnya adalah H1 diterima, yaitu adalah pengaruh antara pemberian jus tomat terhadap penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik pada pasien hipertensi ini. Nah, hal ini dikarenakan adanya tambahan asupan kalium dari jus tomat 200 gram yang setara dengan 532 gram kalium. Lanjutannya itu, penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Universitas Nefek di Beersheba, Israel oleh di Esther Pran koleganya, bahwa ekstrak tomat yang kaya akan kandungan antioksidan ini, polifenol lycopene, phyton, dan phytoflun telah terbukti ampuh sebagai penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Penelitian ini juga sesuai dengan eksperimen yang dilakukan oleh Grossman dan kawan-kawan pada penderita hipertensi ringan. Individu yang mendapatkan diet tinggi kalium, tekanan darahnya akan menurun. Nah, terapi pemberian jus tomat terhadap pasien hipertensi ini sebanyak 1 kali pemberian dalam 1 hari dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik sebesar 4-10 poin. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat jus tomat segar. Yang pertama itu ambil tomat yang sudah dicuci bersih, ini 2 buah tomat. Lalu iris tomat menjadi potongan-potongan kecil. Lalu tuangkan air secukupnya. Tanpa diberi pemanis tambahan. Nah, setelah itu matikan blender. Lalu tuangkan ke dalam gelas yang telah disediakan. Nah, jus tomat segar siap dinikmati. Kesimpulannya itu adalah pengaruh pemberian jus tomat terhadap penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik pada pasien hipertensi di Dusun Grojogan, Desa Karangbong, Pajarakan, Probolinggo dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara pemberian jus tomat terhadap penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik pada pasien hipertensi. Dari hasil uji statistik, tes Piret menunjukkan hasil V sama dengan 0,00 dengan alfa sama dengan 0,05, yaitu P sama dengan 0,05 atau H1 diterima. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyebutan kata dan hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.